Halo, selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan topik kita pagi ini menarik sekali, yaitu seputar akad yang tepat dalam transaksi syariah. Di studio Metro Manulife bersama saya telah hadir Ibu Yeti Rohyatini, Vice President and Head of Unit Syariah dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeti, kiranya seperti apa ya akad yang ada dalam asuransi syariah? Asuransi syariah yang pasti harus ada akad tabaru. Karena akad tabaru itu adalah pokok dari asuransi syariah. Kenapa akad tabaru? Karena melalui akad tabaru maka kita bisa menghibahkan dana kita untuk tujuan awal tadi, tolong menolong. Kemudian kalau akad tabarunya sudah ada, apakah itu sudah cukup? Tidak, karena tergantung juga mau features atau benefitnya seperti apa. Misalnya, siapa yang mengelolakan administrasinya? Apakah kita peserta semuanya mengelola? Nggak mungkin kan ya? Jadi kita wakilkan kepada pengelola atau perusahaan asuransi. Kita gunakan akad wakalah. Nah, akad wakalah itu kan hanya untuk mewakilkan kepada asuransi untuk mengelolakan administrasi dan sebagainya. Perlu diupah apa enggak sih? Perlu ada fee-nya atau enggak? Maka kita tambahkan di situ akadnya wakalah bil ujroh. Jadi ada dua nih ya, ada akad tabaru, ada akad wakalah bil ujroh. Nanti kalau ada features lain lagi, kita akan buatkan lagi akad yang sesuai dengan itu. Prinsipnya di dalam syariah, setiap transaksi memiliki akad yang berbeda. Oke, jadi yang pasti ada akad yang utama yaitu akad tabaru, kemudian ada 3 lagi, wakallah dan juga wakallah bil ujroh, dan di bawahnya ada banyak lagi akad-akad lain ya Bu ya. Sebetulnya bagaimana sih batasan manfaat atau benefit dari sebuah perikatan atau akad di produk syariah ini Bu? Sangat penting karena di dalam syariah ketika kita berbisnis atau mengikat satu perikatan gitu ya, transaksi yang kita lakukan kan pasti macam-macam. Misalnya kalau Mbak Sandra mau beli mobil gitu, nggak bisa kita pakai akad misalnya tabaru. Karena kan kalau tabaru itu untuk tujuan sosial. Tapi kalau jual beli itu kan komersial. Jadi kalau jual beli ya akadnya murabahah, misalnya begitu. Kita nggak akan bahas itu di sini ya. Tetapi kalau asuransi syariah itu intinya untuk mengelola asuransi syariah, pertama harus ada akad tabaru. Kedua, bagaimana mengelolakannya, kita wakilkan kepada perusahaan asuransi, gunakan akad wakalah bil ujroh. Lalu bahwa perusahaan asuransi juga memiliki kewajiban manakala terjadi kekurangan untuk pada saat membayar klaim, maka perusahaan asuransi harus meminjamkan dana untuk memenuhi hak peserta mendapatkan klaimnya. Akadnya namanya beda lagi, akadnya core. Gitu. Jadi intinya setiap satu benefit, satu layer transaksi, ada satu akad yang tersendiri. Kalau begitu kiranya apa yang harus diperhatikan oleh pemirsa di rumah barangkali calon nasabah asuransi syariah pada saat akan akad? Yang pertama adalah ketika kita mau membeli asuransi syariah, teliti dulu di dalam polis itu tersantum akad apa saja. Jadi jangan sampai nanti kita mengharapkan mendapatkan benefit A gitu ya, ternyata akadnya tidak menunjang untuk benefit tersebut. Contohnya yang harus pasti ada adalah akad tabaru, lalu ada akad wakalah bil ujrohnya, lalu ada akad qardnya. Nah, pengembangan dari itu bisa saja, misalnya ada mudharobahnya, misalnya. Apaan tuh mudharobah? Misalnya kalau investasi, kalau seluruh hasil investasi itu akan diberikan kepada peserta, maka akadnya bukan mudharobah, tetapi wakalah bil ujroh. Jadi si perusahaan mengelolakan investasi dana peserta, seluruh hasil pengembangannya akan masuk ke dalam fund peserta. Apa yang didapat oleh perusahaan yaitu upahnya tadi, terlepas dari berapa keuntungan yang didapat, gitu ya. Tapi kalau misalnya yang dicantumkan di dalam akad itu adalah mudharobah, maka hasil investasi akan dibagi. Jadi memang kita harus perhatian betul ya Bu, memperhatikan betul poin-poinnya akadnya itu akad apa yang sebelum kita menandatanganinya ya. Baik. Yang paling harus diperhatikan adalah akad tabaru, wakalahnya, kemudian akordnya. Baik, Bu Yeti terima kasih banyak atas kehadiran dan juga informasinya Bu. Dan pemirsa demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh